Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube Nuna Ahmad. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips terkait bagaimana cara membersihkan air dalam dispenser yang mungkin sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun belum kita bersihkan. Nah, di sini saya ada satu dispenser dengan merek yang bisa kita lihat di kamera. Nah, ini dispenser ini sudah hampir 3 tahun ya belum kita bersihkan karena kita belum paham juga terkait dengan bagaimana cara membersihkan air galon di dalam dispenser. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya yuk kita simak. Ini adalah kondisi penampung ya, bak penampung dari dispenser ini. Kelihatan sudah kotor ya, bisa kita lihat ada debu-debunya. Kemudian ini bagian dalamnya, ini ada kerak-kerak ya yang sudah terbentuk akibat adanya sedimen ya atau endapan dari air galon ya yang sudah hampir 3 tahun lamanya kita tidak bersihkan. Nah, kami membersihkan air galon ini tidak dengan cara bongkar-bongkar ya seperti ini, tetapi kami coba menggunakan baking soda dan juga air cuka ya, agar bisa membersihkan kotoran-kotoran di dalam bak penampung dispenser dan juga membuat kerak-kerak yang terbentuk bisa mengelupas. Tapi yang lebih utama, teman-teman silahkan untuk mencabut instalasi listrik ya, agar tidak terjadi korsleting listrik. Ini saya sudah mencabut colokannya. Intinya tidak ada listrik ataupun colokan ataupun instalasi yang masih terpasang ke dalam stop kontaknya. Oke, lanjut. Ini saya coba akan bersihkan dulu bagian luar-luarnya ya, sebelum kita membersihkan bagian dalam dengan cara menuangkan air campuran dari cuka dan juga baking soda. Sebelumnya saya akan membersihkan bagian luar yang sudah kotor. Di sini saya membersihkan dengan Mr. Muscle Clear ya. Selain membersihkan kaca juga bisa membersihkan bagian-bagian seperti etalase, kemudian cermin, meja, jendela, dan lemari. Nah, saya coba bereksperimen ya, apakah bisa membersihkan dispenser ya. Di sini saya menggunakan tisu basah. Hasilnya terlihat bening sekali ya, kotoran mengelupas dengan baik.
Oke, sekarang sampingnya ya kita bersihkan masih dengan tisu basah dan juga menggunakan pembersih cermin ya atau kaca. Jadi nanti saya akan bersihkan selain dengan campuran tisu basah dan juga pembersih cermin, nanti saya akan bersihkan juga untuk mengeringkannya dengan kain kanebo ya. Ini lagi belakangnya, lagi. Oke teman-teman, ini body dispenser yang sudah bersih mengkilat dengan menggunakan tisu basah dan juga campuran dari cairan pembersih kaca ya atau cermin. Nah kemudian saya akan coba bersihkan bagian dari tabung dispenser. Nah ini yang bisa teman-teman bisa lihat, ini lumayan terlihat kotor. Saya coba nanti bersihkan juga tisu basah dan juga cairan dari pembersih kaca. Namun disclaimer juga teman-teman, ini saya hanya membersihkan kerak-keraknya saja ya, yang susah dibersihkan dengan air dan kanebo. Nah nanti setelah ini bersih, nanti kita akan mencuci bersih juga agar nanti tidak berasa bau dari tisu basah ataupun pembersih cermin. Nah ini hanya untuk membersihkan bagian luarnya saja. Nanti jika sudah bersih, jika kerak-keraknya seperti ini sudah hilang, nanti kita bersihkan lagi dengan menggunakan air bersih ya. Oke teman-teman, kita coba bersihkan dulu ya. Teman-teman, ini lihat keraknya sudah mulai susah untuk dibuang. Tapi dengan pembersih kaca ini lumayan sudah bisa dibersihkan ya dan ngelupas juga. Tetapi memang perlu dengan tenaga ya agar bersih. Ini kita bersihkan. Tara, sudah bersih teman-teman, lihat nih. Sudah bening sekali. Kelewat ya ujungnya, pinggirannya kelewat. Oke, kita cukupkan sudah untuk membersihkan bagian luar body dari dispenser, termasuk juga dengan apa ya ini ya, penampung galonnya nih. Berikutnya saya akan coba membersihkan bagian tabungnya ya, yang bagian dalam dengan cara pencampuran ya, air cuka dengan baking soda teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan coba masak airnya dulu supaya hangat. Jadi jangan menggunakan air dingin ya, jadi harus menggunakan air hangat, kemudian dicampur dengan baking soda dan juga air cuka. Nah ini teman-teman, saya sudah mempersiapkan air hangat ya. Nanti yang akan dicampurkan dengan air cuka dan juga baking soda. Untuk komposisinya, baking sodanya itu sekitar 2 sendok makan dan juga air cuka secukupnya. Nanti jika sudah tercampur, akan dimasukkan ke dalam tabung dispenser dan diamkan beberapa menit, dan setelah itu kita keluarkan secara perlahan dan hasilnya pasti akan mengeluarkan kerak-kerak ataupun kotoran-kotoran dari tabung dispenser ini. Nah ini saya mulai campurkan dengan baking soda ya. Saya tidak menggunakan sendok makan, tapi kita kira-kira saja sekitar 2 sendok makan.
Oke, berikutnya campurkan dengan air cuka ya. Kita lihat reaksi apa yang akan terjadi. Air hangatnya menjadi menggelembung ya akibat percampuran dari baking soda dan juga air cuka. Oke teman-teman, kayaknya sudah cukup ya. Kita lakukan campuran air cuka dan juga baking soda ke dalam air hangat. Berikutnya saya akan coba menuangkan ke dalam dispenser. Nah, sekarang kita akan menuangkan air hangat yang merupakan campuran dari baking soda dan juga air cuka ya. Jadi kita masukkan ya. Kita masukkan semua air. Oke, teman-teman. Kita tunggu beberapa waktu ya. Bisa mungkin sejam atau 30 menit minimal. Nanti kita akan lihat hasilnya ya. Oke teman-teman, kita sudah menuangkan baking soda dan campuran air cuka hampir 1 jam lebih ya ke dalam tabung dispenser. Nah, sekarang kita akan coba menguras air tersebut. Untuk mengurasnya sendiri kita bisa menggunakan lewat jalur belakang dari dispenser. Karena ini ada air pembuangan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah air yang merupakan hasil dari campuran air cuka dan juga baking soda ya. Kita lihat airnya lumayan agak kotor ya, karena kerak-kerak ataupun kotoran dalam tabung dikeluarkan oleh air baking soda dan juga air cuka. Kemudian kita juga buka di lubang yang satu lagi ya. Harus diperhatikan juga teman-teman bahwasannya di sini ada lubang saluran air pembuangan yang merupakan pembuangan air yang panas ya. Yang saya gunakan ini ada dispenser yang saluran pembuangan air panasnya itu berada di sebelah kanan yang sini. Jadi harus hati-hati karena takutnya panas ya, masih panas, dan tangan kita juga tidak sanggup untuk menahan air panas tersebut sehingga bisa melepuh. Ini lihat, kita coba bersihkan lagi beberapa kali ya dengan air bersih ya. Airnya keluar. Pastikan air yang keluar dari dispenser ini adalah air yang bersih ya. Setelah pengurasan pertama dengan menggunakan baking soda dan juga air cuka. Airnya keluar. Airnya lumayan jernih teman-teman. Setelah air yang pertama kita keluarkan, ini mulai jernih dan masih ada sedikit kerikil-kerikil ya. Kita coba buang lagi. Oke. Teman-teman, kita pastikan minimal 3 kali ya kita menggunakan air bersih untuk menguras air hasil dari pembersihan dari campuran air cuka dan baking powder. Pastikan dispenser ataupun tabung sudah bersih dan air yang nantinya kita akan gunakan bisa diminum dan tidak berbau teman-teman. Kita pastikan, kita lihat ini dalaman ini sudah bersih ya teman-teman ya. Ya, tinggal kita pastikan dulu apakah ini memang sudah layak digunakan atau tidak. Ini bisa kita lihat sudah bersih ya.
Baik teman-teman, mungkin itu tutorial yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara membersihkan permukaan ataupun bodi dari dispenser dan juga tabung agar kita bisa merasakan air minum dalam dispenser itu lebih segar lagi ya. Karena kalau air dalam tabung, apalagi dispensernya tidak digunakan atau tidak bersihkan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, tentunya akan menimbulkan jentik-jentik bakteri ya. Dan juga pastikan ketika proses pembersihan sempurna, artinya bersih secara paripurna, baik permukaan luar maupun terutama bagian tabung ya. Dan ininya proses pembersihan ini tidak perlu kita bongkar ya. Kita cukup membuka tabungnya, kemudian kita mengisi air campuran baking soda dan juga air cuka agar bisa menguras kerak-kerak ataupun kotoran dalam tabung dispenser ini. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk follow ya channel YouTube Ulun Ahmad dengan cara subscribe, kemudian share dan like serta komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.